Halo Sobat Investor, kabar emiten pilihan kali ini adalah saya ambil dari konten premium bisnis.com dengan judul Lo Keng Hong borong jutaan lembar saham ABMM awal November 2024. Ini ditulis oleh M. Nur Hadi Pratomo pada tanggal 7 November 2024, jadi masih sangat fresh ya. Lo Keng Hong kembali memborong saham ABMM memasuki awal November 2024. Nah, disclaimer dulu, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham ya. Dan saya pun sudah memegang saham ini di harga rata-rata 3.600-an. Tapi saya tetap membeli ya. Nah, beritanya sebagai berikut. Lo Keng Hong kembali melancarkan aksi borong saham awal November 2024 saham ABMM. Rapor saham PT ABM Investama Tbk tengah mendingin sebulan terakhir. Bandrol 3.460 hingga akhir perdagangan Kamis 7 November 2024 mencerminkan koreksi 18,01% dalam sebulan terakhir ya. Dan dia pernah di 3.300 ya ini. Di tengah pelemahan, Lo Keng Hong selaku salah satu pemegang saham ABMM terbesar kembali bermanuver melancarkan aksi borong. PT Kusodian Central Efek Indonesia mencatat Lo Keng Hong melakukan pembeli 1,42 juta lembar saham ABMM pada Rabu 6 November 2024. Wah, pada tanggal segitu kayaknya harganya sempat di 3.300-an ya. Setelah transaksi, jumlah saham ABMM yang dipegang Lo Keng Hong bertambah menjadi 148,97 juta lembar atau setara dengan 5,41% kepemilikan. Jadi bertambah signifikan kepemilikannya ya. Dengan demikian, Lo Keng Hong bertengger di posisi ketiga daftar pemegang saham ABMM terbesar setelah Tiara Marga Trakindo dan Vale Verde. Jadi setelah pemilik ya. Dalam catatan bisnis, Lo Keng Hong sempat gencar melakukan aksi borong saham ABMM sepanjang Agustus 2024. Pak Lo, sapaan akrabnya, sempat membeli 2,39 juta lembar saham ABMM pada 29 Agustus 2024. Aksi dilakukan setelah sebelumnya memborong sebanyak 1,70 juta lembar sepanjang periode berjalan Agustus 2024. Bahkan pria yang mendapat julukan Warren Buffett Indonesia itu juga gencar berbelanja saham ABMM pada Juli 2024. Kala itu jumlah yang dipegang bertambah 1,81 juta menjadi 141,17 juta dibandingkan dengan posisi penutupan bulan sebelumnya. Sebelumnya, Direktur ABM Investama, Haris Mustarto, memproyeksikan kinerja keuangan yang konservatif karena harga batubara yang kembali normal. Namun, menurutnya harga batubara akan mencapai kesetimbangan baru pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 2015 sampai 2020. Kemudian, ketidakpastian geopolitik akan berpengaruh signifikan pada harga komoditas energi ke depan. Adapun beberapa strategi yang disiapkan adalah mengoptimalkan sinergi grup ABM Investama dengan partner strategis, kemudian operasional excellent dengan selalu mengedepankan keamanan dan keselamatan kerja. Memperkuat neraca perusahaan untuk mendukung tujuan bisnis dan memaksimalkan kinerja keuangan, jelasnya ya. Selain itu, ABMM juga akan fokus pada pengembangan energi baru terbarukan. Ya, ini dilakukan oleh banyak sekali perusahaan tambang ya. Teranyar, ABMM beserta anak usahanya PT Cipta Kridatama atau CK kembali menandatangani fasilitas perjanjian kredit bersama Bank Mandiri senilai 1,6 triliun dengan tenor 5 tahun. Nah, inilah yang menjadi banyak pertanyaan daripada para retail ya. Kalau menurut saya sih dia nambah uang sudah melakukan perhitungan nambah hutang ya, tidak sembarangan nambah hutang.
ABM Investama telah merilis kinerja keuangan untuk periode Januari 2024 hingga September 2024. Hasilnya, ABMM membukukan penurunan baik dari sisi top line maupun bottom line. Nah, ini juga yang menyebabkan retail pada panik ya. Padahal hampir semua saham batubara mengalami penurunan. Nah, demikian sih berita yang perlu saya baca dari bisnis.com. Semoga berita ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat retail. Ingat, jangan FOMO, lakukan analisa sebelum melakukan pembelian atau menjual saham. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam cuan.